Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom Beloved Kids, selamat datang di Beloved Kids Online Service tanggal 30 Mei 2021. Ayo, apa kabarnya adik-adik? Pastinya luar biasa, fantastis, yes! Nah, kakak mau kasih tahu nih untuk adik-adik yang mendapatkan nilai 3 terbaik minggu ini. Ini dia. Selamat ya bagi adik-adik yang sudah terpilih untuk mendapatkan nilai 3 terbaik minggu ini. Nah, sebelum ibadahnya kita mulai, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami pada hari ini masih boleh bangun dan melihat pagi yang cerah. Itu semuanya hanya karena kasih setiamu. Tuhan, pada saat ini kami ingin memulai rangkaian ibadah pada hari ini, berkati dari awal hingga akhirnya, supaya kami bisa menjalani ibadah dengan lancar dan penuh dengan sukacita. Mari setiap adik-adik yang sudah siap untuk memulai ibadah sama-sama katakan amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita mau bersuka di dalam Tuhan. Mari pas kanan kirinya bilang selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Lambain tangannya ya adik-adik. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka cita. Ayo adik-adik lebih semangat lagi ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sama-sama katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Ayo
adik-adik aja ya, bersuka. Lebih keras lagi adik-adik. Bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, esok bersuka, lusa bersuka, bersuka citalah. Adik-adik, mari kita lebih semangat lagi dalam memuji Tuhan. Kita mau duduk dan berjalan dalam Tuhan Yesus. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi ya adik-adik ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik-adik, kita mau menyanyikan lagunya lebih lambat lagi. Adik-adik harus lebih semangat ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lebih lambat lagi ya adik-adik. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ayo lebih keras lagi, duduk senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, saat ini kita mau mulai menyembah Tuhan pada saat hari ini. Yang masih nengok kanan kiri, yang masih tangannya megang mainan, yang masih gak fokus. Sekarang kita mau yuk sama-sama kita letakkan semua apa yang kita pegang. Kita fokus ke layar TV adik-adik, ke layar handphone adik-adik, apapun itu. Kita mau pakai hari ini, mau pakai saat ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan-Mu pada hari ini, buat kesehatan, buat yaitu untuk keluarga kami, untuk papa, mama, untuk kakak, adik, kakek, nenek, semuanya Tuhan, orang-orang sekitar kami bersyukur. Tuhan masih berikan kesehatan,
Tuhan masih berikan pekerjaan, bahkan semua kami anak-anak-Mu juga masih bisa bersekolah. Kami bersyukur Tuhan masih berikan kepada yang pintaran kecerdasan. Hari ini Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau begitu baik, kami mau lebih lagi sungguh memberikan hati kami, memberikan fokus kami memberikan nyanyian kami untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau lagi mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau lebih sungguh lagi mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami mau mencintai Engkau untuk selama-lama hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama adik-adik katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lebih sungguh kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal adik-adik. Lebih sungguh lagi kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami syukur Tuhan. Oh ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah hidup kami Tuhan Yesus Kristus, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik di rumah kita sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Naikkan pujian pengagungan adik-adik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus
Yesus sungguh baik. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik katakan terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau teramat baik. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan Yesus Kristus, kami mau Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang sama dengan Engkau Tuhan. Engkau adalah pribadi yang kudus ya Tuhan Yesus Kristus. Maka kami semua anak-anak-Mu juga mau menjadi anak-anak yang hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pakai kami Tuhan Yesus sebagai anak-Mu yang lebih lagi luar biasa di Beloved Kids ini, di Gereja Tiberias ini ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di hari yang indah ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Dan sebentar kami akan duduk diam dengar firman Tuhan. Berkati urapi pendengaran hati setiap kami yang dengar firman. Kami percaya bersama dengan adik-adik Beloved Kids pada pagi hari ini kami semua pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sesuai dengan janji firman-Mu bahwa setiap kami adalah generasi minyak dan anggur, tidak akan dirusakkan. Terima kasih Tuhan, kami tolak intervensi kuasa gelap, niat jahat yang mencoba mencuri benih firman Tuhan. Kami bersatu hati, kami patahkan halau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Setiap kita yang siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pastinya luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar adik-adik Beloved Kids semua pada hari ini? Januari percaya semua pasti baik-baik dan diberkati oleh Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Nah, hari ini adalah di hari Minggu yang kelima di bulan Mei. Kita mau kembali sama-sama dengar firman Tuhan dengan tema yaitu penguasaan
diri, ya. Siapa di sini yang tahu arti tentang penguasaan diri? Bisa lambaikan tangan adik-adik. Puji Tuhan. Kalau tidak ada yang tahu, Kak Januar kasih tahu ya. Penguasaan diri artinya adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu atau konsentrasi, ya. Jadi penguasaan diri sekali lagi kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu atau konsentrasi. Nah, siapa yang tahu kalau penguasaan diri ini ada di dalam buah roh? Puji Tuhan, ada yang tahu? Haleluya. Kak Januar percaya adik-adik Beloved Kids pasti semuanya tahu ya. Nah, ayatnya ada di mana? Yaitu di Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Coba yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Galatia pasal yang kelima, kita baca sebentar ya. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai ke 23 ya. Yuk sama-sama kita pelajari dan kita baca firman Tuhan. Sama-sama dengan Kak Januar ya. 3, 2, 1 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Kak Januar jadi ingat kalau ayat ini ada lagunya ya. Adik-adik pasti tahu semua. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Puji nama Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang penguasaan diri ya. Ada yang mau kita renungkan tentang dua hal penguasaan diri seperti apa sih? Ya, pagi hari ini kita bersama-sama pelajari. Yang pertama, penguasaan diri dalam hal pikiran ya. Jadi yang pertama, penguasaan pikiran. Coba kita buka Alkitab kita. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Ya, adik-adik sudah dapat semua? Mari buka Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1 iya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan dengan jelas memberitahu kepada setiap kita, mari sama-sama kita memikirkan perkara-perkara yang Alkitab tulis buat setiap kita. Jadi kita harus pikirkan hal yang benar, semua yang mulia ya, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan sedap didengar ya, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita mempunyai penguasaan dalam pikiran? Ya, kita harus isi pikiran kita dengan apa? Siapa yang tahu di sini? Kita harus isi pikiran kita dengan apa? Puji Tuhan ya, kita harus isi pikiran kita dengan firman Tuhan ya kan? Hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kita jalan, hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kita satu kehidupan ya. Nah, firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Nah, oleh sebab itu mari sama-sama kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Seperti Opa Pariaji mengajarkan kepada kita bahwa mari sama-sama kita suci apa? Suci berpikir ya, suci dalam pikiran kita. Ya, adik-adik bisa bayangkan kalau pikiran kita diisi dengan hal-hal yang negatif. Misalnya kecemasan, ketakutan, ya kan? Kesusahan dan sebagainya. Nah, Kak Januar percaya pasti hidup kita tidak akan indah ya, tidak akan merasa seperti diberkati kalau pikiran kita isinya hanya hal-hal negatif. Tetapi sebaliknya, kalau pikiran kita isinya adalah hal-hal yang positif, ya kan? Seperti apa yang firman Tuhan tadi sudah catat buat kita, ya. Kak Januar percaya kalau pikiran kita positif, kita bisa berkata, aku pasti bisa, aku pasti diberkati, aku pasti mampu, ya kan? Aku pasti sukses, ya, aku pasti pintar dan sebagainya. Nah, Kak Januar percaya, ya, kita pasti bisa menikmati kehidupan kita yang diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Sebab kenapa? Sebab firman Tuhan berkata bahwa kita, hidupmu, hidupku, hidup kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, coba kita baca firman Tuhan lagi di Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Yuk baca sama-sama yuk. 3, 2, 1 iya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Ya, jadi pikiran kita akan selalu diberkati ya dengan damai sejahtera Allah yang akan memelihara pikiran kita dan hati kita, ya firman Tuhan katakan. Jadi yang pertama yang kita mau renungkan adalah kita harus mempunyai penguasaan pikiran. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua yang mau kita renungkan, kita harus punya penguasaan dalam hal makanan. Nah, ya, dalam hal makanan. Coba kita lihat ayatnya, Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Yuk baca sama-sama yuk. Matius 6 ayat yang 11, 3, 2, 1. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, Kak Januar percaya adik-adik Beloved Kids pasti tahu ini adalah ayat dari doa Bapa kami, ya. Dan ayatnya berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus punya penguasaan dalam hal makanan. Sebab kenapa? Ketika adik-adik ya, mungkin hari ini kita adalah orang yang hobinya suka makan, ya kan? Siapa yang di sini hobinya suka makan? Puji Tuhan pasti ada kan? Iya, Kak Januar juga suka makan sih sebetulnya. Ya kan? Nah, waktu kita punya hobi makan ya tidak ada masalah, ya kan? Yang menjadi masalah adalah ketika adik-adik ya tidak bisa mengendalikan nafsu makan kita. Ya, misalnya ngambil makanan, wah banyak-banyak isinya gitu kan. Ngambil makanan penuh-penuh, terus waktu makan ternyata nggak dihabisin. Nah, ini tidak boleh ya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata kita harus punya penguasaan dalam hal makanan, ya. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik mengendalikan diri dalam hal makanan juga bukan hanya ketika waktu kita ambil makanan ya, mungkin dalam hal jumlahnya banyak, tetapi juga harus kita perhatikan waktu kita ambil makanan kita harus habiskan makanan kita. Amin. Dulu Kak Januar kalau waktu kecil ingat, kalau makan nggak dihabiskan, mama marah-marah ya, nggak boleh, makanan harus dihabiskan ya. Sebab kenapa? Makanan itu adalah berkat Tuhan ya, kata mama dari Kak Januar begitu. Nah, Kak Januar percaya adik-adik juga orang tuanya juga berkata hal yang sama ya kan. Kenapa? Karena makanan yang kita punya, yang kita bisa nikmati hari ini semua adalah berkat dari Tuhan. Amin. Nah, adik-adik bisa bayangkan kalau makanan kita nggak dihabiskan, itu banyak yang sudah berkorban. Contohnya ya petani, wah sudah capek-capek nanam padi di sawah, kepanasan ya kan, mungkin kena hujan dan sebagainya, dia sudah berkorban ya kan. Lalu juga orang tua kita, papa mungkin sudah bekerja ya kan, untuk bisa apa? Salah satunya untuk bisa beli beras ya kan, buat di rumah. Supaya kenapa? Supaya orang-orang di rumah kita semuanya bisa makan. Lalu siapa lagi yang berkorban? Mama ya kan. Mama berkorbannya gimana? Mama udah capek-capek masak ya, udah capek-capek masak bikin makanan yang bergizi buat kita ya kan. Kalau nggak dihabiskan ya, mama kan udah capek-capek masak ya. Maka hari ini kita mau belajar supaya kita punya penguasaan dalam hal makanan. Puji nama Tuhan ya. Nah, Kak Januar mengajak kita semua untuk baca ayat firman Tuhan yang terakhir, yang terambil dalam Daniel pasalnya yang ke 1, Daniel pasal yang pertama ayatnya yang ke-8 ya. Sama-sama kita baca ayat yang terakhir, Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yuk, sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pengawal pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Puji Tuhan, Daniel punya penguasaan diri dalam hal makanan. Nah, hari ini kita sudah mempelajari ada 2 hal tentang penguasaan diri. Yang pertama, penguasaan pikiran. Yang kedua, penguasaan dalam hal makanan. Ya, Kak Januar percaya kita semua adik-adik Beloved Kids semuanya sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu mari sama-sama kita kembali tundukkan kepala kita. Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa dalam surga, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar tentang penguasaan diri. Biarlah kami boleh belajar tentang menguasai pikiran kami, dan kami juga punya penguasaan dalam hal makanan ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Nah, sebentar kami akan memberikan persembahan, maka berkati ya Tuhan Yesus persembahan yang sebentar kami akan berikan. Berkati juga Tuhan Yesus, sucikan kuduskan agar dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan, lewat gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia. Maka juga berkati orang tua kami, papa mama kami, berkati pekerjaan mereka, berkati juga Tuhan Yesus bisnis mereka, tender mereka, proyek mereka, dagangan mereka, diberkati karir mereka, diberkati apa yang orang tua kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberi buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, ayo, siapa yang tadi diberkati sama kebenaran firman Tuhan boleh angkat tangannya dari rumah. Keren, puji Tuhan. Nah, sekarang saatnya memberikan yang terbaik nih buat Tuhan. Adik-adik bisa transfer ke 3 rekening yang ada di sebelah kanan kakak atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Nah, jangan lupa ya adik-adik kasih notes persembahan atas nama Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Selamat memberi adik-adik. In this whole world, you're the only one that I love. Only you, Jesus. You are the one, my everything. You are my Savior, and I really love you forever and ever. Saatnya kreativitas. Kita masih akan melanjutkan bacaan Alkitab nih adik-adik. Ayo adik-adik, siapa yang baca Alkitab setiap hari? Boleh angkat tangannya. Keren, adik-adik hebat. Nah, kalau adik-adik baca Alkitab setiap hari, pasti bisa nih jawab pertanyaan yang ini. Ini dia pertanyaannya.
Sudah tahu kan adik-adik? Jangan lupa ya jawabannya ditulis di kertas atau dibuat dalam video. Adik-adik bisa juga upload ke Instagram feed atau Instagram stories. Dan jangan lupa untuk tag ke @beloved.kids. Sekarang kakak mau kasih tahu nih 7 pasal yang harus dibaca untuk minggu ini ya. Ini dia. Selamat membaca Alkitab adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Masih sama ya seperti minggu-minggu yang lalu, ayat hafalan terbagi sesuai kelas. Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Bunyinya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab Galatia pasal 5 ayat 16. Bunyinya, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Masih ada lagi untuk adik-adik yang belum bersekolah tetapi sudah lancar berbicara, adik-adik bisa dibantu oleh papa atau mama untuk memperkatakan firman. Adik-adik nanti mengikuti setiap kata yang diucapkan oleh papa atau mama. Firman yang diucapkan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4a. Bunyinya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal dan juga memperkatakan firman, adik-adik bisa membuat video, lalu upload di Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo, semangat ya untuk terus menghafal dan juga memperkatakan firman. Karena akan ada poin yang adik-adik bisa raih juga kumpulkan setiap minggunya, sehingga adik-adik bisa jadi yang terbaik. Selamat menghafal, selamat memperkatakan firman. Tuhan Yesus memberkati. Ya baik, puji nama Tuhan adik-adik Beloved Kids. Kita akan mengakhiri ibadah Beloved Kids pada pagi hari ini. Kembali sama-sama kita akan berdoa syafaat, lalu nanti kita akan terima berkat daripada Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, maka juga Tuhan kami berdoa, berkatilah setiap kehidupan kami, setiap orang tua kami, diberkati setiap apa yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan membuat kami berhasil, bahkan beruntung. Diberkatilah setiap kami ya Tuhan Yesus yang sudah terima firman-Mu pada pagi hari ini. Maka juga Tuhan hamba berdoa, Kak Januar berdoa buat adik-adik Beloved Kids supaya sekolah mereka pintar, pandai, cerdas. Bahkan seperti doa daripada Gembala Sidang Opa Pariyaji, dapat beasiswa dalam dan luar negeri, diberkati oleh Tuhan. Hikmat Allah menyertai mereka sehingga studi mereka, sekolah mereka dibuat Tuhan berhasil, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka juga Tuhan kami berdoa buat gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia, berkati yaitu Gembala Sidang yang kami kasih, Opa Pariyaji, Oma Darniati Pariyaji. Tuhan berkati, berikan umur yang panjang, sehat sempurna, diberkati oleh Tuhan. Bersama keluarga besar juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Kak Aristo Pariyaji diberkati, Kak Argo Pariyaji juga Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan Yesus, yaitu leader daripada Beloved Kids. Berkati Kak Jeffrey Adolfane, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati pelayanan, diberkati keluarga, diberkati apa yang dikerjakannya. Tuhan Yesus buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami, berkati presiden, wakil presiden, dan pemerintahan yang ada. Berikan roh takut akan Tuhan, hikmat Allah menyertai mereka, sehingga apa yang dikerjakan kami percaya bangsa Indonesia akan semakin hari semakin maju, semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa, kami percaya di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masa sukar hari-hari ini, kami percaya hidup kami pasti diberkati, pasti terpelihara sempurna, sebab janji Tuhan buat setiap kami yang ada minyak dan anggur, kami tidak akan dirusakkan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar juga kami akan terima berkat Tuhan. Mari adik-adik aminkan setiap dua berkat yang kita dengar pada pagi hari dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan, perlindungan daripada Roh Kudus memberkati hidupmu, hidupku, keluargamu, keluargaku, mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Jemput kita di awan-awan yang bermain masuk dalam kerajaan surga, seperjaman kudus pesta di surga kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita sudah terima berkat Tuhan, sama-sama dengan iman percaya kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom beloved kids. Bye. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa, minggu depan kita akan beribadah lagi, pastinya di YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Jam 9 pagi ya. Adik-adik juga jangan lupa like, comment, subscribe, and share YouTube channel Beloved Kids Tiberias ke teman-teman adik-adik ya. Jangan lupa juga nih adik-adik buat follow Instagram Beloved Kids. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Beloved Kids, yeay! Tuhan Yesus memberkati.